Ya, setan tidak jawab salam. Jadi kalau ada orang yang diajak salam misalnya nggak jawab, itu sama dengan ada masalah gitu ya. Wa qala, perhatikan baik-baik ya. Absyir binuraini qad utitahuma. Atau ubasyir bisa mengatakan demikian, binuraini qad utitahuma. Aku berikan kabar gembira. Jadi Al-Fatihah itu bagi orang Islam itu kabar gembira. Kata malaikat Jibril, aku berikan kabar gembira dengan dua cahaya yang diberikan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua surat di dalam Al-Quran yang disebut oleh malaikat cahaya itu, yang khusus diberikan pada Nabi Muhammad. Semua keistimewaannya, bukan hanya lafadznya, tapi semua keistimewaan yang terkandung di dalamnya itu hanya diberikan pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'tahuma nabiyyun qablak, dan tidak diberikan pada seorang nabi pun sebelummu. Ya. Apa itu? Fatihatul Kitabi wa khawatimu suratil Baqarah, yaitu surah Al-Fatihah dan 3 ayat penutup surah Al-Baqarah. Ayat 284, 285, 286. Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu 2 cahaya. Teruskan lu hadisnya ya, sampai kita ketemu rahasianya. Ini sanadnya dari Nabi nih, tersambung ke Nabi. Kita sekaligus ijazahkan. Lam taqra biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, membaca setiap huruf dari 2 cahaya ini kecuali akan diberikan, dikabulkan semua permintaan dan doamu. Hadisnya sahih. Nah, jadi ada rahasia di sini kita buka nih pagi ini nih. Al-Fatihah itu penting. Itulah sebabnya mengapa jadi pembuka dalam sholat, karena semua isi sholat itu doa. Jadi harus benar Pak baca Al-Fatihah itu. Kalau benar doanya terkabul. Nanti saya bacakan hadis berikutnya itu. Ya. Gabungkan dengan 3 ayat terakhir Al-Baqarah, itu bukan terkabul lagi, istimewa. Tidak akan permintaan disampaikan diawali dengan setiap huruf dari 2 cahaya ini kecuali apapun yang diminta diberikan. Ini dulu ya, contoh. Dan dari sini nanti ada nama-nama lain untuk Al-Fatihah. Contoh. Dulu setelah surat ini turun, Allah memberikan satu pembuktian keistimewaan surat ini. Ada kepala suku di Arab tersengat kalajengking. Kalajengking Arab. Bayang ya. Racunnya sudah menyebar. Dokter sudah angkat tangan. Ya. Dokter pada masa itu tabib itu dokter, bukan tukang obat. Jadi tabib itu artinya dokter, bukan tukang obat. Yang sudah melakukan hipotesa, pembelajaran dan sebagainya. Semua angkat tangan. Tiba-tiba lewat rombongan sahabat Nabi, terus diumumkan, ada enggak yang bisa membantu kepala suku ini sembuh dari jeratan racun kalajengking ini? Satu orang tiba-tiba mengangkat tangannya, biiznillah, dengan izin Allah. Tuh, ini maaf nih ya kepada teman-teman dokter ini. Jangan pernah menyimpulkan kesembuhan di tangan para dokter, tidak. Itu titipan dari Allah yang diberikan, dititipkan di tangan para dokter untuk secara profesional menyalurkan amanat itu ke tangan pasien-pasien yang diantarkan juga oleh Allah ke situ. Untuk membuktikan Anda belajarnya benar. Untuk membuktikan ibadahnya dari situ. Bayangkan dokter mata tuh. Kalau ada orang berobat gak pernah bisa baca Quran karena matanya terhalang. Lalu dengan izin Allah melalui tangan dia dilakukan tindakan melihat kembali. Itu setiap baca Quran pahalanya mengalir. Berapa banyak pahalanya itu? Kalau dia niatkan untuk ibadah. Tapi kalau niatkannya untuk cari cuan, ngikuti kehendak farmasi, perusahaan, padahal bisa dengan generik obat 11.000 dikasih 11 juta. Nggak dapet itu. Dapat dunia aja. Itu yang dimaksud.
Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, jangan ngarang. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat 200. Ada orang yang orientasi kerjaannya nyari dunia saja. Maka dikasih dunia, akhiratnya enggak dapat. Baru ayat 201-nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada orang hebat, dia profesional, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, itu rumusnya dipakai. Nah, maka orang ini mengangkat biiznillah dengan izin Allah. Itu enggak diapa-apain, dibacain Al-Fatihah dan sekali, catat ini ya, sekali. Dibacain Al-Fatihah, sembuh, sekali baca. Dan ayatnya masih sama sampai sekarang, 7 ayat juga. Bacaannya masih sama, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin, enggak berubah. Hah? Tapi nanti pertanyaannya, kenapa orang dulu sekali baca langsung bisa sembuh, orang sekarang udah tambahin Yasin, tambahin Al-Kahf, tambahin Baqarah, belum sembuh-sembuh juga. Apakah ini tidak mujarab? Tidak istimewa? Nah, ini nanti pembahasan selanjutnya. Boleh jadi cara baca orang sekarang tidak sama dengan cara baca orang dulu. Dulu orang baca pakai iman. Dia yakin dengan ini, bacanya pakai iman. Orang sekarang bacanya cari aman. Yang penting dibaca. Ya. Maka dikasih hadiah beberapa ekor kambing. Nah, ini dok catat ini ya. Menarik nih. Begitu dikasih hadiah beberapa ekor kambing, itu sahabat yang tadi bacain takut kalau hadiah ini gratifikasi. Coba saya tanya dokter nih, kalau ngobatin ya, tiba-tiba pasiennya sembuh misalnya. Terus di sistem rumah sakitnya biayanya X 5 juta. Pasiennya bilang, dok ini terima kasih banyak, ini udah saya lama begini, saya kasih hadiah 1 Mercy ya. Itu status Mercy-nya yang melekat diberikan di dalam ruang rumah sakit itu milik pribadi atau karena statusnya sebagai karyawan di rumah sakit itu. Ini sahabat tuh sampai begitu. Saya takut digratifikasi katanya. Langsung dibawa ke Nabi, kambing-kambing tadi dilaporkan, Nabi ada kejadian begini, ini status kambingnya gimana? Nabi tertawa dan bertanya, tahu dari mana engkau bahwa surah Al-Fatihah ini bisa meruqyah? Ruqyah itu artinya mengangkat sesuatu yang enggak baik sehingga yang enggak baik itu keluar. Ya. Ini jangan selalu diartikan dengan jin, tidak. Penyakit itu enggak baik, angkat keluar. Kan? Itu ruqyah. Sehingga disebut dengan asy-syafi atau asy-syifa. Asy-syifa. Kenapa Al-Fatihah disebut asy-syifa, sang penyembuh? Karena ada keistimewaan kalau dibacakan pada orang sakit yang diinginkan segera dengan itu untuk mengambil hikmahnya, selesai. Jadi apa saja Al-Fatihah itu? Kepekerjaan, keberkahan, kepengetahuan, mau baca, mau belajar. Nah, cuman bacanya pakai ini. Pakai iman. Ya, yakinkan pada diri kita, keterangan ini benar. Nah, jadi dalam beberapa kesempatan ulama-ulama kita meriwayatkan riwayat-riwayat yang tersambung. Bahwa dalam beberapa pengajian misalnya setelah selesai mau berdoa, itu biasanya dibacakan Al-Fatihah dulu. Hadisnya ini riwayatnya. Ya. Nah, jadi bukan bid'ah ya, bukan bid'ah. Hadisnya ada, riwayatnya ada, pembuktiannya ada. Contohnya itu. Nah, kemudian supaya kita bisa mendapatkan keistimewaan itu di dalam sholat, contoh nih. Sholat itu punya satu fungsi yang pokok. Tolong dicatat ini baik-baik nih ya. Nanti kalau sedang ada masalah, lakukan ini. Ini boleh ijazah juga. Udah 2 ijazahnya tuh. Udah belum lulus sekolah, udah dapat ijazah tuh. Ya. 2 nih. Sholat itu punya fungsi pokok sebagai penyalur hajat. Hajat itu kebutuhan. Makanya disebut sifat sholat itu manfaatnya untuk hajat. Kadang orang satukan sholat hajat. Ya. Jadi kalau sudah ada istilah jangan tambah-tambah. Ditambah hajatan, beda maknanya. Sedikit tidur, sedikit makan, itu memperbanyak ilmu. Sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, itu menurunkan pengetahuan. Al ilmu nurun, ilmunya menurun maksudnya.
Hajat. Perhatikan ya. Sanad pertama Quran surah ke-2 ayat 45. Wasta'inu bis-sabri kalau Anda sedang punya persoalan, terima dulu masalah itu. Jangan keluhkan. Ya, terima dulu. Itu adabnya luar biasa tuh. Terima dulu sebagai titipan Allah. Karena Allah tuh Maha tahu kenapa kita yang dikasih bukan yang lain. Nanti ada bab lain untuk membahasnya. Terlalu panjang. Mungkin nanti lain kesempatan kita bahas. Ya. Ada kita belajar satu saat fikih musibah ya, supaya paham kalau sedang punya masalah itu malah gembira. Karena ada yang dikasih masalah malah gembira, ada. Itu di Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat musibahnya bentuknya apa? Di ayat 155-nya. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Ada orang yang diuji itu berlipat. Sudah ketakutan, gelisah, diserang terus. Kemudian apa lagi? Ju, kelaparan, diserang dengan lapar. Wa naqsim minal amwal, harta dirampas, aset hilang. Ada yang sakit, kemudian kehilangan nyawa, hasil kerja keras diambil orang, kumpul semua di Gaza, di Palestina, diambil semua lima-limanya tuh. Ada semua di situ. Tapi apa kalimat Qur'annya? Wa basyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira yang mau menerima itu untuk mengerti tentang firman Allah. Hikmah, kenapa Allah titipkan. Itu sabar namanya. Jadi ada orang yang justru dititipkan masalah malah senang. Karena dia tahu fikihnya. Dia pelajari itu. Ini saya kasih bocor sedikit ya. Sedikit aja, nanti babnya agak luas. Ketahuilah, kalau Allah mengirimkan satu persoalan kepada kita, satu masalah, itu artinya Allah akan mendatangkan kenikmatan berlipat yang diantarkan melalui pintu masalah itu. Jadi kalau kita sukses menyelesaikannya, dan gak mungkin dititipkan kalau kita gak punya kemampuan. Itu dibuka pintunya, langsung datang nikmat banyak gitu. Ya, nanti kalau masuk babnya, kita bisa uraikan itu. Dan itu sebenarnya, itu permintaan kita sendiri. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kita kan sering berdoa. Ya Allah, saya ingin begini. Ya Allah, abdi hoyong iya. Ya Allah, begini, begini dan begitu. Minta, kita minta. Nah, cara Allah menjawab doa kita itu jembatannya masalah. Pintunya itu masalah, dikasih, dijawab. Makanya kalau nggak pengen banyak masalah, jangan banyak minta. Pak, saya pengen lulus, Pak. Ikut ujian, dikasih ujian malah. Coba lihat anak sekolah kalau pengen lulus. Bukan dikasih ijazah, kasih ujian dulu. Apa pegawai Bapak di kantor? Kalau ingin naik pangkat langsung dikasih pangkat. Pak, saya ingin naik pangkat, Pak, ingin promosi. Kan diuji dulu, Pak. Uji dulu, benar nggak, layak nggak? Supaya ketika diberikan pangkat itu, dia layak menerimanya, dia bisa mengerjakan tugasnya. Nah, ujian itu sebuah stimulus untuk kita, supaya potensi kita keluar. Kalau sudah keluar, dititipkan anugerahnya, kita bisa mengelolanya. Kalau rumus Pascal itu rumusnya gini, F berbanding lurus dengan P. Gaya kesuksesan, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau sudah bisa melewati tekanan, tampil gaya kita. Kalau salah baca rumusnya, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya. Nah, itu rumus. Jadi jangan takut dengan masalah. Nah, cara mengatasinya apa? Terima dulu. Terima. Setelah itu apa? Wassalah. Salat. Ternyata salat itu pembuka solusi. Allah enggak menghentikan persoalan itu di depan pintu, enggak. Kita tuh punya Tuhan pengasih dan penyayang. Saking pengasih penyayangnya, dikasih masalah pun dikasih sudah, dikasih juga kunci menyelesaikannya. Jadi gak ada masalah yang gak ada solusinya, itu gak ada. Yang ada itu orang malas untuk mendapatkan solusinya. Ternyata sholat itu pembukanya. Ya, kalau masih nggak percaya, imannya ditanya. Makanya di ayat 153 di Al-Baqarah ditanya imannya dulu. Kesananya sama. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Imanmu kemana kata Allah itu? Katanya beriman padaku. Hei orang beriman. Yang tidak beriman tidak hei. Yang beriman, imanmu mana? Pakai dong, terima itu dengan imanmu. Terima dulu. Aku nggak titipkan kecuali engkau mampu. Lalu lakukan sholat.
Jadi kalau ada masalah, update status kita lewat sujud, bukan di Instagram. Saudaraku, jika berkenan, aminkan ya. Sujud. Coba lihat Nabi Yakub waktu ada masalah Bu dengan anak-anaknya itu. Apa yang dilakukan? Sujud. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku curhatnya. Kalau sudah ada masalah yang membuat hatiku itu pedih. Atau nggak tertahan lagi, saking nggak tahannya, sudah nggak bisa berekspresi, keluar air mata aja. Ada kesulitan tertentu yang kita tuh sudah nggak bisa teriak, tinggal air matanya keluar. Itu huzn namanya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Zakaria saat divonis istrinya tidak mungkin punya keturunan. Vonisnya itu ngeri. Secara medis, maaf sekali, sudah monopos, secara klinis mandul. Gak mungkin punya keturunan. Secara medis, secara klinis gak mungkin. Apa yang terjadi? Sholat dipakai itu ayatnya. Coba lihat di Quran surah 3. Di ayat 38 sampai 39. Dan kita akan berhenti dalam satu ayat ini, kemudian ada hadisnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itu Nabi Zakaria sholat, berdoa. Nah, ini udah berapa rahasianya? Yang ketiga ya. Yang ketiga nih. Kalau doa ingin cepat dikabulkan, salah satu tempat yang mustajab itu di mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja, tidak yang lainnya. Dan dia punya dua keistimewaan. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya. Doa cepat. Makanya kenapa imam tempatnya di mihrab? Karena imam pemimpin doa dalam sholat. Tapi bukan berarti mihrab di masjid saja, tidak. Di rumah bikin mihrab. Kalau tidak ada ruangan, hamparkan sajadah. Dan di atas hamparan sajadah itu khusus untuk ibadah saja. Baca Quran, doa, zikir di situ. Kalau di luar ibadah, keluar dari situ. Termasuk update status, foto, ceklik, maaf sedang di mihrab ya, jangan diganggu, itu keluar. Ya. Itu lakukan. Apa manfaatnya? Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Maryam, lalu lihat permintaannya. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memvonis istriku gak akan mungkin punya keturunan. Sedangkan aku punya keyakinan hanya Engkau yang memberi tanpa ada batasan. Dan Kau pasti mendengar doaku ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar dan sayang padaku tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku memohon? Tahu apa jawabannya? Fanadathul malaikatu. Setelah doa ini dipanjatkan, malaikat langsung turun. Makanya pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hadd. Huruf sambung konjungsi antara dua peristiwa. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkannya doa. Antara berdoa dengan dikabulkan gak ada jeda, Pak. Bu, anak-anakku, gak ada jeda. Jadi begitu doa selesai langsung dikabulkan. Paten itu. Nah, kapan itu dikabulkannya? Wahwa, sedangkan Nabi Zakaria qaimun, masih berdiri dalam sholatnya. Yusolli fil mihrab. Masih berdiri. Belum selesai, belum ruku, belum sujud, belum salam, masih berdiri. Dikabulkan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yahya itu pemberian Allah namanya. Diambil dari kata al-hayyu. Artinya hidup. Untuk menolak persepsi publik, opini publik ditolak oleh Allah tuh. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan mandul, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia, Yahya. Oh. Kalau ada yang namanya Yahya, jangan takut dengan opini publik tuh. Yahya. Jadi, nah syahidnya apa? Syahidnya adalah itu dilakukan sholat. Minta sama Allah dikasih. Kita dapat Al-Fatihah. Dibacakan pula dalam sholat. Saya tanya ini, waktu baca Al-Fatihah saat ruku apa sujud? Berdiri, lambat amat. Gak ada orang ruku baca Al-Fatihah. Orang sujud baca Al-Fatihah tuh ngantuk namanya tuh. Ya.
Saya lihat ada beberapa anak-anakku nih ya, yang sujudnya sekali tuh. Sekali. Ya, karena sekali lama nggak bangun-bangun tuh ya. Begitu udah mau ini bangun lagi tuh.